Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Praise to the Lord, let all that is in me adore Him. All that has life and breath come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly forever adore Him. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024, di mana tinggal 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 di dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan dan kebaikan-Mu sampai pada hari ini. Dan di penghujung tahun 2024 ini, ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan, nyatakan dalam hidup kami. Baik kami sebagai pribadi, ataupun dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan kami.
Dan kalau saat ini juga kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu, biarlah hari ini juga kami rindu mau mendengarkan pesan Tuhan lewat firman Tuhan yang kami akan bacakan dan renungkan bersama. Berkati hamba-Mu, berkati semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan demikian. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua. Dan kita akan renungkan bersama dalam tema yaitu berjalan tanpa terantuk. Mungkin ada pertanyaan dalam masing-masing kita. Sebagai orang percaya, apakah benar atau bisakah kita berjalan tanpa terantuk? Nah, istilah terantuk di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa istilah terantuk itu sama dengan terbentur atau tersandung. Bagi sebagian orang, berjalan tanpa terantuk adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya sangat yakin bahwa kalau kita hidup benar-benar mengikuti seperti apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan berjalan tanpa terantuk. Karena itu pada kesempatan ini mari kita akan renungkan ada 4 prinsip kebenaran firman Tuhan yang apabila kita renungkan bersama-sama dan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kita pasti bisa berjalan tanpa terantuk. Langkah atau prinsip yang pertama saya ingin bagikan kepada kita semua. Menurut kitab Amsal pasal 3 ayat 1 dikatakan firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Langkah pertama untuk kita bisa berjalan tanpa terantuk sebagai orang yang percaya, yaitu kita tidak boleh melupakan ajaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus selalu mengingat firman Tuhan. Apabila kita cermati dalam pembacaan secara khusus pasal 3 di dalam kitab Amsal, berkali-kali kita akan temukan istilah-istilah selain perintah, ajaran, hukum, nasihat, petunjuk, di mana istilah-istilah tersebut meneguhkan betapa pentingnya sebagai orang percaya kita harus hidup mengikuti dan mengingat akan firman Tuhan. Pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Ketika kita berbicara tentang kegelapan, tentunya itu boleh dimengerti dalam pengertian bahwa kegelapan itu adalah identik dengan penderitaan, atau kegelapan itu bisa juga diartikan sebagai kesusahan atau pergumulan hidup. Ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, sebagai pelita dalam hidup kita, maka saya sangat yakin bahwa setiap persoalan dan pergumulan, kesulitan apapun, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung banyak janji-janji daripada Tuhan. Dan saya yakin, kita juga semua tentunya yakin, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan lewat firman Tuhan, pasti itu akan tergenapi. Dan hidup yang gelap itu akan diterangi oleh firman yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Hal yang kedua, kita akan hidup dan berjalan tanpa terantuk apabila kita memelihara firman Allah. Masih di ayat yang pertama kita baca tadi, dikatakan bahwa
biarlah hatimu memelihara perintahku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa arti memelihara firman Tuhan? Jika kita memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata di sana, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini memberitahukan bahwa kebahagiaan sejati hanya didapat atau diraih bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi justru dengan memelihara firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita, kalau demikian bagaimana cara kita memelihara firman Tuhan? Sebagai pembanding dalam kitab Wahyu 1 ayat 3, di sana kita akan belajar tentang 3 prinsip bagaimana kita memelihara firman Tuhan. Dikatakan di sana firman Tuhan bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ketika 3 hal ini dilakukan, maka saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita boleh memelihara firman Tuhan itu dengan cara yang pertama yaitu membaca firman Allah. Membaca firman Allah berguna bagi kehidupan orang percaya. Sebab dengan membaca firman Tuhan, kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesedihan, ketika kita ada dalam kedukacitaan, ketika kita ada dalam kesulitan hidup, firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan firman Tuhan menjawab dengan begitu tepat sehingga pergumulan hidup kita sebagai manusia mendapatkan jalan keluar. Yang kedua, cara memelihara firman Tuhan yaitu dengan mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah berarti kita sedang mendengar suara dan isi hati Tuhan bagi kita. Tentunya ada banyak suara-suara yang ada di sekitar kita. Ya, ada banyak suara-suara yang kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka suara-suara itu bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau kita mendengarkan suara firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan berkata bahwa iman kita bisa bertumbuh tatkala kita mendengarkan firman Tuhan. Hal yang ketiga berkaitan dengan pemeliharaan atau bagaimana kita memelihara firman Allah, yaitu bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi kita juga harus menuruti firman Allah. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Banyak orang membaca firman, banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sayangnya langkah yang ketiga, mereka tidak mempraktekkan firman Allah. Akhirnya banyak juga orang yang kecewa dengan sikap hidup orang Kristen yang tahu firman, mendengar firman, membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa biarlah Tuhan memberkati kita, menolong kita, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang hanya membaca, yang hanya mendengar, tapi kita mau melakukan firman Allah itu sendiri. Langkah yang ketiga, bagaimana supaya kita boleh berjalan dan kita tidak terantuk atau kita tidak terbentur atau kita tidak tersandung. Dikatakan Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kasih dan setia artinya hidup kita, yaitu kita harus lakukan dengan kasih yang tulus dan ikhlas, serta memiliki sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Hidup di dalam kasih itu berarti kita harus membuang sifat egois kita, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan atau kepentingan orang lain. Saudara, di dalam kasih merupakan anugerah yang harus dipelajari, dijalani, dilatih terus-menerus dengan komunitas di mana kita berada, di mana kita hadir. Maka praktek hidup di dalam kasih itu harus nyata melalui tindakan kita. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan
bahwa kalau kita mengasihi Allah, itu harus terrefleksi, harus terrealisasi dalam tindakan praktis bagaimana kita mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Sehingga adalah tidak mungkin tatkala kita berkata kita mengasihi Tuhan, sementara kita sendiri masih memiliki musuh. Kita sendiri masih belum beres dengan diri kita sendiri. Maka itu adalah hal yang sebenarnya tidak Tuhan inginkan. Oleh karena itu, kasih bukan hanya teori, kasih bukan hanya sebuah statement, tapi kasih itu harus dinyatakan dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Sementara hidup yang setia diartikan adalah sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia, bukan hanya nampak dari tutur kata, tapi perbuatan kita mencerminkan kita adalah orang-orang yang benar-benar sebagai pengikut Kristus. Mereka melihat kita, ada Kristus dalam hidup kita. Bukankah ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan saja akulah yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun. Ketika kita melakukan itu di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, saya yakin ada banyak orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun jujur, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kasih adalah hal yang sangat indah, sangat enak untuk didengar. Tetapi ketika kita mau melakukannya, ternyata membutuhkan latihan, membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mempraktekkan kasih itu. Dan di masa-masa Natal yang baru lewat ini, kita mengingat peristiwa puncak kasih yang dinyatakan melalui Kristus datang ke dalam dunia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Karena itu poin yang ketiga ini mau mengajak kita saudara-saudara supaya kita betul-betul hidup di dalam kasih. Hidup mempraktekkan kasih itu sebagai gaya hidup orang yang percaya. Dan berlaku setia mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian Tuhan akan percayakan kita kepada hal-hal atau perkara-perkara yang lebih besar. Nah, poin yang keempat yang akan kita pelajari dari tema ini, bagaimana kita boleh berjalan tanpa terantuk. Di dalam pasal 21, Amsal pasal 3, firman Tuhan berkata, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Hidup dalam pertimbangan dan kebijaksanaan itu berarti mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai solusi, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, dan juga tidak terburu-buru. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya kita boleh hidup bijaksana. Yang pertama, kita boleh hidup bijaksana dan penuh pertimbangan ketika kita tidak melakukan cara atau hidup dengan pola pemikiran yang sempit. Dimanapun kita berada, mari kita membuka cakrawala berpikir kita. Kita tidak hanya melihat dari salah satu sudut pandang, apalagi itu hanya dari cara pandang kita sendiri. Tapi kita terbuka dari pandangan-pandangan orang lain yang mungkin saja itu bisa membantu dan juga menolong kita untuk memahami sebuah persoalan lebih jelas lagi. Yang kedua, kita juga belajar untuk melihat berbagai macam opsi, bukan hanya satu opsi atau pilihan. Hal yang berikut, supaya bagaimana kita bisa mempertimbangkan dengan kebijaksanaan. Ingat, kita tidak boleh terburu-buru dalam membuat sebuah
keputusan. Karena keputusan yang dibuat dengan terburu-buru, saya yakin dan percaya hasilnya tidak akan maksimal. Yang berikut, kita harus mengevaluasi apa yang menjadi keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Sehingga kita tidak dengan sembarangan. Kita justru memperhitungkan itu dengan tepat dan cermat. Dan yang berikut, bagaimana kita bisa melakukan pemikiran yang bijaksana dan dengan pertimbangan yang baik dan cermat. Yaitu kita tidak boleh mengambil keputusan penting dalam kondisi jiwa yang tidak tenang, atau ketika kita sedang emosi, atau mungkin kita sedang tertekan, atau mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak fit atau kurang sehat. Kita harus mempertimbangkan itu. Karena sebuah keputusan tatkala kita ambil ketika kita ada dalam suasana emosi, atau ketika kita tidak tenang, atau mungkin ketika kita sedang tidak sehat, maka dapat dipastikan keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah lebih banyak keputusan yang merugikan, atau keputusan-keputusan yang justru membuat orang-orang di sekitar kita kecewa, bahkan juga membuat orang-orang di sekitar kita mengalami sakit hati dan seterusnya. Oleh karena itu, nasihat firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kepada kita untuk betul-betul merenungkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita boleh berjalan sehingga kita tidak terantuk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau sharing bagaimana Tuhan amat sangat luar biasa memelihara sepanjang tahun 2024. Saudara, banyak orang berkata, apakah ketika kita hidup dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, kemudian tidak ada kesulitan? Apabila kita hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah kemudian tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit? Tentu tidak. Tetapi justru ketika kita hidup dengan Tuhan, ada persoalan, ada masalah, ada sakit, ada mungkin kekecewaan, tapi itu semua bisa teratasi karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu solusi yang tepat hanya ada di dalam Tuhan. Tahun 2024 bagi saya secara pribadi, bahkan bagi keluarga, kami betul-betul mengalami apa yang dinamakan didikan Tuhan, pelajaran yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika di bulan Februari, istri saya divonis mengidap penyakit kanker. Dan pada saat itu seolah-olah kami sudah mau melihat bagaimana kondisi ini akan menggerogoti mungkin ya, secara khusus untuk istri. Bagaimana dia begitu sedih ketika mendengar kabar bahwa dia divonis dokter mengidap penyakit kanker. Di satu saat setelah kembali kontrol dari dokter dan mendapatkan hasil itu, kami berkumpul, saya dan juga anak-anak, dan istri saya menyampaikan hasil pemeriksaan lab menyebutkan bahwa beliau mengidap penyakit kanker. Tapi kemudian jujur secara pribadi, mendengar informasi itu, saya masih punya keyakinan bahwa Tuhan Dia yang mempunyai segala-galanya. Sehingga cerita dalam peristiwa itu, setelah 2 minggu kami lewati, masih ada kesempatan 1 kali untuk periksa laboratorium. Dan saya begitu yakin bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru menolong kami. Dia juga sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil terjadi di dalam Tuhan, semua itu menjadi mungkin. Puji Tuhan, akhirnya dalam pemeriksaannya lanjut. Akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaan, di mana istri saya tidak mengalami sakit kanker. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing kita punya pergumulan hidup. Mungkin tahun 2024 ada persoalan-persoalan mungkin jauh lebih berat
Bapak Ibu Saudara alami. Tapi kalau sampai hari ini Anda masih mendengarkan khotbah ini, itu artinya Tuhan masih ada bersama dengan kita. Dan Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya begitu yakin mengakhiri tahun 2024 sebagai orang yang percaya. Kita punya iman yang sama untuk memasuki tahun 2025 yang tinggal 2 hari lagi. Kalau Tuhan sudah menolong tahun 2024 dan kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin di tahun 2025 merupakan tahun anugerah. Dan kita juga percaya bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan, maka dia akan berjalan. Dia tidak akan terantuk. Karena dia tidak pernah berjalan sendiri. Dia berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Doa saya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu kita semua untuk tetap percaya dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Tahun 2024 akan berakhir di dalam anugerah Tuhan, dan tahun 2025 kita akan jelang bersama dengan keyakinan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sederhana ini, yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami boleh berjalan tanpa terantuk. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi kami justru belajar bahwa dengan mengingat akan firman-Mu, memelihara firman-Mu, hidup di dalam kasih setia-Mu, dan juga mempertimbangkan dengan kebijaksanaan berdasarkan firman-Mu. Itulah yang menjadi jaminan bagi kami untuk boleh berjalan tanpa terantuk. Terima kasih tahun 2024 untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan tahun 2025 dengan keyakinan iman, kami akan bersama-sama menjalani itu. Tidak sendiri, tapi bersama Sang Immanuel. Engkau adalah Allah bersama dengan kami di dalam setiap musim hidup kami. Terpujilah Kristus kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.